Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Di nama Tuhan, saya percaya berkat Tuhan melimpah buat Bapak Ibu Saudara sepanjang minggu ini. Mau diberkati Tuhan lebih lagi? Yang siap diberkati Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri, kita mulai ibadah kita pagi ini. Tuhan
Hanya Dia satu-satunya penolong dalam hidup kita. Meskipun takut mengerti apa yang ku alami,
kami kagum dan bangga punya Allah seperti Engkau Tuhan. Kebaikan-Mu, kemurahan-Mu, kesetiaan-Mu sungguh tak terbatas dalam hidup kami. Kasih-Mu melampaui kegagalan kami. Kasih-Mu cukup buat setiap kami umat-umat-Mu Tuhan. Terima kasih karena jaminan penyertaan-Mu sungguh-sungguh kami alami, sungguh-sungguh kami nikmati, hingga kami boleh ada sebagaimana kami ada sampai hari ini. Ya, pujian penyembahan kami berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Sebentar kami akan merenungkan firman-Mu. Bersabdalah Tuhan dalam firman-Mu yang mengarahkan jalan-jalan hidup kami. Firman-Mu yang memberi kekuatan dan kuasa supranatural untuk membuat kami berjalan maju di dalam anugerah-Mu. Sedialah hati kami bagi Engkau. Roh Kudus, Engkau yang mengurapi setiap kami. Dalam firman-Mu tertanam kuat dalam batin dan roh kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hati kami terbuka bagi Engkau. Haleluya. Amin, amin. Silakan duduk Bapak Saudara. Shalom. Kemurahan Tuhan limpah atas kita, amin. Yang percaya boleh kasih jempol buat kanan kiri saudara, biar kita juga memberkati saudara kita. Luar biasa, Tuhan memberkati kita semua. Baik, tema firman Tuhan hari ini adalah Tuhan menyediakan. Kita akan merenungkan firman Tuhan yang terambil di dalam Kejadian pasal yang ke-22 ayat 11 sampai ayat yang ke-14. Kejadian 22 ayat yang ke-11 sampai yang ke-14. Saya akan bacakan untuk kita. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, Abraham, Abraham. Sahutnya, ya Tuhan. Lalu Tuhan berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Ayat seterusnya. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukan. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan, atau dalam bahasa Ibrani-nya Yehovah Yireh. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang di atas gunung Tuhan akan disediakan. Amin. Bapak Ibu Saudara, kisah ini menceritakan manakala Tuhan menghampiri Abraham dan Tuhan berkata, Abraham, persembahkan anakmu satu-satunya yang kau kasih itu kepadaku. Dan ketika Tuhan berfirman kepada Abraham untuk mempersembahkan anaknya Ishak, di dalam konsep waktu itu, di dalam pemikiran Abraham waktu itu adalah menyembelih anaknya. Memang mengorbankan sungguh-sungguh anaknya kepada Tuhan. Dan rupa-rupanya ketika Tuhan berfirman kepada Abraham, firman Tuhan kemudian menceritakan kepada kita, pagi-pagi benar Abraham naik ke gunung Tuhan untuk mempersembahkan Ishak. Sampai kemudian ketika tiba waktunya Abraham hendak menyembelih Ishak anaknya itu. Secara real, ayat 11 mengatakan Tuhan berseru, Abraham, Abraham, cukup. Sekarang aku tahu bahwa engkau takut kepadaku dan engkau tidak segan-segan untuk memberikan apa yang aku minta kepadamu. Lalu Tuhan memberikan pengganti, yaitu apa? Seekor domba jantan di belakangnya. Dan Abraham mempersembahkan domba jantan itu sebagai pengganti anaknya. Saat itulah Abraham mulai mengenal Tuhan lebih lagi. Saat itulah Abraham mulai punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Nah, salah satu pengenalan Abraham kepada Tuhan adalah dia mulai mengenal bahwa Tuhan yang dia sembah adalah Yehovah Yireh, atau Allah yang menyediakan. Nah, ayat ini, istilah ini cukup populer di tengah-tengah kita orang-orang Kristen. Kita seringkali menyebut Allah itu Yehovah Yireh, atau Allah yang menyediakan. Namun kita kadang-kadang punya pemahaman atau konsep berpikir yang sedikit berbeda dengan Abraham pada waktu itu. Banyak umat Tuhan hari-hari ini sering mengucap
mengucapkan atau mengenal Allah sebagai Yehova Yireh, Allah yang menyediakan, Tuhan yang menyediakan, seringkali itu kita ucapkan manakala kita sedang dalam pergumulan keuangan, pergumulan ekonomi, kesulitan hidup. Dan itu memang tidak salah, tapi yang seringkali keliru adalah Yehova Yireh itu seringkali kita pahami sebagai Allah seperti Sinterklas begitu, atau Allah seperti Aladin begitu. Digosok 3 kali muncul jinnya, lalu kita minta apa saja yang kamu minta, aku berikan kepadamu. Kita seringkali memahami bahwa Yehova Yireh itu seperti Sinterklas yang baik memberi semua kepada apa yang kita minta. Nah, ketika kita punya pemahaman yang keliru atau kurang-kurang tepat, maka kita bisa kecewa gitu. Loh, katanya Allah itu Yehova Yireh, Allah yang menyediakan. Kok faktanya aku punya kebutuhan gak dijawab oleh Tuhan? Faktanya aku sedang mengalami pergumulan, kok Tuhan gak tolong saya? Bukankah Tuhan itu katanya Yehova Yireh? Ingat saudara, Yehova Yireh itu adalah pengalaman Abraham bersama dengan Tuhan. Ada waktu-waktunya, ada waktu tertentu di mana Tuhan memperkenalkan dirinya kepada umatnya. Seperti ketika Tuhan berkata kepada Musa, "Aku adalah aku." Tuhan menyatakan diri. Nah, Yehova Yireh itu muncul dari pengalaman atau pengenalan pribadi Abraham kepada Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita perlu memahami apa makna Yehova Yireh supaya kita juga boleh punya pengalaman yang sama yang Abraham miliki. Yehova Yireh di dalam bahasa Ibrani sebenarnya arti literalnya, arti tertulisnya adalah Tuhan melihat. Yireh itu melihat, Yehova itu Tuhan, nama Tuhan yang dikenal Abraham dan kita kenal bersama. Yehova Yireh itu secara literal itu artinya Tuhan melihat. Tetapi di dalam Lembaga Alkitab Indonesia, dalam Alkitab kita itu diterjemahkan dengan Tuhan menyediakan. Loh, kok bisa begitu? Ternyata ini konsepnya Bapak Ibu Saudara, bahwa arti Yehova Yireh, Tuhan melihat, itu diterjemahkan begini. Tuhan itu menyediakan saat Tuhan melihat iman Abraham melalui korban persembahannya. Jadi Tuhan itu lihat apa yang dilihat? Lihat iman Abraham. Nah, iman itu sesuatu yang ada dalam batin, dalam roh Abraham, tetapi diwujudkan lewat apa? Lewat ketaatan Abraham saat membawa korban persembahan. Nah, manakala Tuhan melihat kesungguhan iman Abraham, lalu kemudian Tuhan menyediakan. Jadi Yehova Yireh itu Tuhan menyediakan, itu selalu melekat dengan kata Tuhan melihat. Nah, banyak orang Kristen yang punya, wah Tuhan itu menyediakan. Ya, tapi apakah Tuhan melihat iman kita sebelum? Sudahkah Tuhan melihat ukuran iman kita sehingga Tuhan menyediakan? Ingat, hidup orang benar itu hidup oleh iman kepada iman. Seberapa besar percaya kita kepada Tuhan, sebesar itulah penyediaan Tuhan bagi kita. Nah, dalam konteks ini, kapan kita mengalami Yehova Yireh, Allah yang menyediakan, manakala Tuhan melihat iman kita melalui korban persembahan. Jadi Allah menguji iman Abraham dengan apa? Meminta Abraham untuk mempersembahkan Ishak sebagai korban bakaran. Nah, saat Allah memberikan Ishak sebagai korban persembahan, Yehova Yireh itu menjadi nyata. Nah, Bapak Ibu Saudara, dalam perjanjian baru prinsip ini masih berlaku. Artinya bagi kita orang-orang percaya hari ini, prinsip ini masih berlaku. Coba kita lihat bagaimana Paulus sampaikan kepada jemaat Tuhan di Filipi 4 ayat 19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Amin. Amin. Ini yang dijanjikan Tuhan bagi kita orang-orang percaya hari ini, bahwa Allah kita akan memenuhi apa? Segala keperluanmu. Bukan segala keinginanmu tentunya, bukan untuk memuaskan hawa nafsu kita, tetapi ketika Allah melihat memang kita perlu untuk hidup kita, Allah akan memenuhi menurut kekayaan
dan bumi, yang menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada, berarti tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Dan tidak ada yang mustahil bagi kita orang-orang yang percaya. Allahku akan memenuhi menurut kekayaannya dan kemuliaannya. Tapi kita perlu mengingat, walaupun ini seringkali jadi ayat hafalan kita, anak-anak sekolah minggu juga diajar untuk menghafal ini supaya kita paham bahwa Allah kita besar dan menyediakan yang terbaik buat kita. Tapi kita perlu memahami kapan ayat ini muncul. Mari kita lihat ayat sebelumnya, ayat 18. Kini aku telah menerima semua yang perlu daripadamu, malahan lebih daripada itu. Aku berkelimpahan karena aku telah menerima kirimanmu dari Epafroditus, suatu persembahan yang harum, suatu korban yang disukai dan yang berkenan kepada Allah. Bagaimana Paulus dengan penuh keyakinan menggaransi jemaat Tuhan di Filipi, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya. Kapan Paulus berani menggaransi jemaat Filipi tentang Allah yang luar biasa itu? Manakala Paulus sebagai rasul Tuhan, sebagai hamba Tuhan, menerima persembahan dari jemaat Tuhan di Filipi. Nah, kita mesti memahami ini. Jadi ketika Paulus melihat bagaimana jemaat Tuhan itu memberikan persembahan yang harum, memberikan korban yang disukai dan berkenan kepada Allah, Paulus langsung lihat jemaat Filipi itu betul-betul dilihat Tuhan, bergantung penuh, beriman penuh kepada Tuhan. Dan ketika Paulus yakin bahwa Tuhan melihat korban persembahan jemaat Filipi, Tuhan melihat pemberian jemaat Tuhan di Filipi, Paulus menegaskan, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus. Jadi kita nggak bisa berkata Yehova Yire, Allah yang menyediakan, kalau kita belum mengerjakan bagian kita apa? Percaya bahwa Allah menyediakan. Nah, buktinya apa? Berani nggak kita menyerahkan apa yang Tuhan minta? Ini yang nggak gampang, karena firman Allah berkata korban persembahan. Korban. Jadi Bapak Ibu saya, korban itu beda sama sedekah. Sedekah itu ala kadarnya. Kalau ada pengemis lewat di depan rumah kita, atau kita lagi jalan kemana, ada orang minta-minta, kita kasih ala kadarnya. Namanya itu sedekah. Walaupun sedekah itu baik, karena sedekah itu berasal dari kata sedek, orang benar. Orang benar itu mesti suka sedekah. Kalau orang benar pelit sebenarnya diragukan kebenarannya. Karena sedekah itu berasal kata sedek yang artinya benar. Kalau kita ini orang yang sudah dibenarkan Tuhan, harusnya kita murah hati, senang memberi. Tetapi dalam konteks ini, korban persembahan itu tidak sekedar sedekah, tetapi korban itu menyakitkan karena bertentangan dengan daging dan ego kita. Kalau hari ini Tuhan minta uang kita, mungkin kita agak berat, tapi coba pikirkan waktu Abraham, Tuhan minta kepada Abraham, anakmu yang tunggal yang kamu kasihi. Beberapa waktu terakhir ini orang bisa berikan semuanya demi sembuh dari COVID-19. Bahkan awal-awal COVID melanda dunia, orang bisa habis ratusan juta. Kenapa? Karena eman dengan nyawanya, eman dengan nyawa keluarganya. Apalagi bayangkan ketika Tuhan berkata kepada Abraham, berikan anakmu yang kau kasihi itu. Itu bukan cuma sekedar sedekah, itu korban yang sebenarnya menyakitkan. Bapak Ibu Saudara, kita mesti masuk ke filosofi ini, ke kebenaran ini. Sebelum korban kita itu korban yang sebenarnya betul-betul menyakiti ego kita, menyakiti daging kita, sampai itu betul-betul disukai dan berkenan kepada Allah. Apakah Allah ingin menyakiti kita? Apakah Allah ingin membuat kita celaka? Enggak. Karena sejatinya Allah kita itu baik dan Allah itu selalu ingin memberi yang terbaik kepada kita.
Persoalannya, tangan kita terlalu kuat memegang apa yang kita miliki, sehingga tangan kita sudah nggak siap lagi menerima apa yang Tuhan sediakan buat kita. Nangkep maksud saya, saudara? Seringkali kita terlalu pegang kuat-kuat, ini gajiku, ini hartaku, ini kepunyaanku, ini pelangganku, ini asetku. Sampai ketika Tuhan berkata, lepaskan, karena aku mau memberikan aset yang lebih besar, aku mau memberikan kemuliaan yang lebih besar. Dan memang ini bicara finansial. Ini bicara hal-hal yang bukan nanti di surga. Ini bicara tentang kehidupan kita di bumi ini. Kalau kita rindu, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Yesus Kristus. Ya harus dimulai dengan, beranikah kita belajar seperti Abraham yang percaya? Karena Abraham itu percaya Allah baik, maka disuruh menyerahkan Ishak sekalipun. Abraham tetap percaya walaupun itu menyakitkan perasaan Abraham, melukai. Siapa yang gak luka? Ini anak yang lahir di masa tua Abraham dan Sarah, kemungkinan besar gak mungkin lagi bahkan punya anak. Jadi ketika Tuhan berkata, serahkan anakmu, dan Abraham memberikannya, Tuhan melihat, baru kemudian Abraham mengalami Allah yang menyediakan itu. Hari ini kita akan belajar apa yang membuat Allah melihat korban Abraham, suka dengan persembahan Abraham, dan berkenan pada korban Abraham. Ada dua hal yang perlu kita pelajari bersama hari ini. Yang pertama adalah karena Abraham memberikan korban dengan rasa hormat kepada Tuhan. Sekali lagi saya ulang, karena Abraham memberikan korban dengan rasa hormat kepada Tuhan. Mari kita perhatikan ayat yang ke-12. Saudara bisa lihat dari Kejadian 22 ayat 12. Jangan bunuh anak itu, jangan kau apa-apakan dia, sebab telah ku ketahui sekarang. Tuhan tahu sekarang apa yang Tuhan tahu tentang Abraham, bahwa engkau takut akan Allah. Di ayat 12 mengatakan bahwa Abraham takut akan Allah. Takut akan Allah itu bukan seperti melihat hantu atau melihat setan. Tetap bukan takut karena takut nanti kalau dibinasakan Tuhan, nanti kalau aku nggak memberikan Ishak kepada Tuhan, nanti aku disambut gledek, nanti aku dikutuk Tuhan. Bukan itu, bukan takut kalau nggak diberkati. Tetapi Abraham memberi karena menghormati Allah sebagai pemegang kedaulatan tertinggi atas hidupnya. Jadi Abraham memberikan korban persembahan ini bukan karena takut kalau nggak diberkati atau takut kalau dikutuk. Saudara, di hampir seluruh agama di dunia ini diajarkan untuk membawa korban persembahan kepada Tuhan yang dipercaya masing-masing. Tapi pertanyaannya, motif terbesarnya apa? Ada yang pagi-pagi harus bikin ugo rampe untuk membawa korban kepada Tuhan. Siang hari dan mereka takut terlambat. Di hari-hari tertentu mereka betul-betul ngatur semuanya karena mereka gak berani terlambat. Bahkan gak ada diadak-adakin, dianak-anakin. Kenapa? Seringkali karena motivasinya adalah takut dihukum Tuhan, takut dikutuk Tuhan, takut gak diberkati. Tetapi kalau kita melihat Abraham memberikan korban persembahan bukan karena takut dihukum atau takut tidak diberkati. Sebaliknya, Abraham memberikan korban persembahan karena kagum akan kebaikan dan kemurahan Tuhan atas hidupnya. Karena Abraham sungguh percaya bahwa Tuhan yang baik pasti memberikan yang terbaik dalam hidupnya. Bahwa Tuhan gak pernah berikan sebuah perintah hanya untuk sekedar main-main dengan kita, hanya untuk sekedar ingin melukai kita. Bukan. Allah yang baik setiap kali memberi perintah kepada kita
itu selalu ujungnya untuk kebaikan hidup kita. Sekalipun awalnya itu berarti harus menggores ego kita, harus menyalibkan daging kita. Coba kita lihat Kejadian 22 ayat 5. Kalau Bapak Ibu memperhatikan Kejadian 2 ayat 5, ketika Tuhan sudah berkata kepada Abraham, serahkan anakmu. Ayat-ayat di awal mengatakan pagi-pagi benar Abraham membawa Ishak. Lalu kemudian ayat 5, kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan apa saudara? Sembahyang. Sesudah itu kami kembali kepadamu. Nanti kan Abraham berkata kepada bujangnya, kamu stop di sini, aku dan Ishak akan naik, kami akan sembahyang dan kami akan kembali. Jadi Abraham betul-betul yakin lah, walaupun Ishak nanti saya potong, saya sembelih, Tuhan punya kuasa untuk membangkitkan. Itu sebabnya imannya berkata kami akan kembali. Tapi ada satu frase yang menunjukkan bagaimana Abraham melakukannya. Kami akan sembahyang. Itu berarti Abraham sembahyang itu artinya menyembah Tuhan dengan bersungguh-sungguh tanpa bersungut-sungut. Jadi kalau Anda datang ibadah sini terus kemudian ngomel karena AC-nya kurang dingin, ngomel karena nggak dapat tempat favorit, ini dulu zaman nenek moyangku aku duduk di sini, ada orang di baru nanti duduk di kursiku. Kalau sudah mulai nggak sejahtera, mungkin gara-gara si dia mati. Nah itu, kalau sudah mulai itu berarti sudah mulai ada dalam bersungguh-sungguh. Dan biasanya pendeta. Tapi Bapak Ibu Saudara, apa yang saya mau katakan? Abraham berkata kami akan sembahyang. Jadi Abraham sungguh-sungguh merasa terhormat, boleh diberi kesempatan untuk memberi yang terbaik bagi Tuhan. Di pemahaman Abraham mendapat kesempatan untuk membawa persembahan kepada raja di atas segala raja. Itu mungkin saya gambarkan hari-hari ini, misalnya presiden kita Pak Jokowi mau lawatan ke Semarang, kunjungan ke Semarang. Bahkan sebelum sampai ke Semarang, dari pihak istana tiba-tiba memberitahu kepada kita secara pribadi, nanti mau kunjungan ke rumahmu. Saya yakin kalau ke rumahnya Mbak Rika pasti akan dibuatkan masakan yang paling enak. Betul ya. Nah iso dia anak-anaknya gak punya daging tuku tempe, beli anak kambing yang muda yang wah ini masakan paling enak. Kenapa? Sebuah kehormatan dilawat oleh seorang nomor 1 di Indonesia. Gak musik, saya yakin gak pernah kepikiran aku nanti dapat apa ya, dapat bonus apa ya. Itu nomor sekian. Kalau Bapak Ibu nonton di YouTube-nya perjalanan presiden di kota-kota di Indonesia, apalagi di daerah-daerah yang selama ini nggak pernah dikunjungi oleh orang nomor 1 di Indonesia, responnya luar biasa. Kenapa? Ada kekaguman dan mereka nggak segan untuk memberikan. Jangankan orang nomor 1, pendeta aja. Kalau pelayanan ke daerah-daerah pedalaman dan sudah diberitahu jauh-jauh hari, itu mereka bisa potong ayam, potong kambing, potong kerbau, potong celeng, macam-macam. Dan yang menarik bahwa kadang-kadang mereka aja sehari-hari nggak pernah makan ayam. Kakak saya pernah diminta melayani ke NTT, tapi yang bagian pedalaman. Wah, cerita waktu mereka makan itu yang lain nonton. Kenapa? Setelah makan selesai baru nanya, ternyata buat mereka makan itu makanan yang super mewah. Bahkan beberapa jemaat itu sengaja pelihara binatang, ayam atau babi atau apa, itu untuk siap-siap kalau ada hamba Tuhan dari luar. Itu aja pendeta. Apalagi kalau raja di atas segala raja.
Itu sebabnya ketika Tuhan berkata kepada Abraham, serahkan anakmu. Abraham pagi-pagi benar. Kenapa? Sebuah kehormatan. Dan saya yakin Abraham itu berpikir Allah Abraham sama seperti Tuhan-Tuhan yang lain yang disembah, dewa-dewa yang lain. Semua dewa-dewa itu selalu minta anak yang sulung. Dan Abraham mungkin sedang menunggu-nunggu kapan Tuhan minta anaknya yang sulung. Jadi ketika Abraham mendengar firman itu, Abraham bersegera. Dan Tuhan berkata, aku tahu sekarang kamu sungguh-sungguh menghormati aku. Apakah ini masih berlaku dalam perjanjian baru? Masih, saudara. Coba kita lihat di dalam 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Ingat, yang diminta adalah korban, bukan sekedar sedekah. Tetapi sekalipun itu korban melukai daging kita, melukai ego kita, kita harus memberi dengan sukacita, dengan rela hati, nggak boleh dengan sedih hati. Apalagi asal-asalan, itu bahaya sekali. Itu sebabnya di gereja kita, kalau kita memberikan persembahan, disediakan amplop sekarang. Kenapa? Supaya kita belajar menyediakan yang terbaik buat Tuhan. Mungkin nominalnya nggak lebih banyak dari yang lain, tapi mari belajar. Jangan cuma asal uangnya kucel, udah sobek-sobek. Lihat amplop ini seperti kayak ditagih debt collector aja. Bapak Ibu boleh bawa pulang amplop ini untuk dipersiapkan dari rumah. Saya belajar banget dari mami saya. Semua uang yang akan dipersembahkan kepada Tuhan itu disetrika supaya lurus. Karena kami di kampung gak seringkali, jarang dapat uang baru. Kalau kita di kota mungkin lebih sering melihat uang baru, uang yang masih keluar baru dari bank. Tapi kami di desa, pengen dapat mami saya disetrika. Dan kami anak-anak tahu disetrika. Nominalnya mungkin gak seberapa dibanding yang lain, tetapi belajar mempersiapkan. Betapa miris hati saya kalau para penghitung uang, Pak, uangnya dicol-col dan dimasukin amplop. Masukin amplop aja udah dipucuk-pucuk, masih ditekuk-tekuk amplopnya sampai tidak jelas. Walaupun isinya banyak, tapi kalau itu bentuknya seperti itu, saudara, bagaimana perasaan kita kalau kita terima seperti itu? Setiap kali ada hamba Tuhan yang lain di gereja kita, saya selalu ngomong kepada bendahara, sediakan uang baru. Kita belajar, gak cuma sekedar memberi kepada seseorang, kita menyadari bahwa kita bisa memberikan kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu boleh simpan, bawa pulang amplop kosong, bawa pulang. Saudara bisa doakan lebih dahulu, apakah ini persembahan sedekah atau korban yang terbaik yang bisa saya beri. Tuhan Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, beri dengan ikhlas, sukacita. Seperti janda yang miskin itu hanya membawa 2 peser, tetapi Yesus berkata persembahan ini lebih banyak dari yang lain. Karena 2 peser itu ya cuma itu yang dia punya. Dan dia memberi dengan sukacita, dengan ikhlas. Kalau kita rindu mengalami Yehova Yir, ada banyak orang, Pak, kami kan miskin, makanya kami tidak bisa memberi yang banyak. Jangan-jangan karena kita nggak bisa memberi yang terbaik, maka kita miskin. Karena prinsip firman seperti itu. Coba kita lanjutkan ayat ini. Ayat yang ke-8 berkata, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan. Berarti kan, kita akan senantiasa berkecukupan dalam segala sesuatu dan malah berkelimpahan di dalam berbagai kebajikan. Perhatikan, Tuhan tidak pernah utang kepada kita. Ketika kita memberi persembahan yang terbaik, Tuhan akan mencukupkan segala kebutuhan kita. Tapi lebih dari itu, kita akan berlimpah. Hati kita jadi besar, hidup kita jadi penuh damai sejahtera. Karena firman Tuhan berkata terlebih berkat memberi daripada menerima. Kita terima kasih orang itu senang.
Tapi percayalah, kita akan jauh lebih senang kalau kita berhasil memberi. Karena itu perasaannya beda. Ada sukacita karena memang Allah itu kasih. Dan kalau kita menjadi anak-anak Allah, mengasihi itu menjadi identitas kita. Saat kita mulai belajar memberi dengan sukacita, dengan ikhlas, dengan yang terbaik, hati kita jadi besar, kita jadi melimpah kasih karunia. Jadi ukuran kaya atau miskin itu bukan diukur dari seberapa banyak yang kita miliki, tapi dari seberapa banyak yang bisa kita bagikan. Kita boleh punya banyak, aset kita banyak, sebenarnya kita banyak, tapi kalau kita sulit memberi sebenarnya kita miskin. Karena apa? Hidup kita dikuasai oleh kekhawatiran. Jadi ukuran kaya atau miskin bukan dari seberapa banyak yang kita miliki, tapi seberapa banyak yang kita bisa bagikan. Kita bagikan hal yang fana, yang tidak bisa kita bawa mati, dan kita bagikan justru menjadi celengan buat kita untuk dalam kekekalan. Belajar memberi dengan rasa hormat kepada Tuhan. Lalu yang berikutnya adalah mari belajar memberikan korban yang sesuai kehendak Allah, yang sesuai dengan kehendak Allah. Ayat 12b, engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Engkau tidak segan-segan. Jadi Abraham memberi dengan rasa hormat, tapi tidak cuma rasa hormat. Abraham memberi dengan yang sesuai kehendak Allah. Abraham, berikan Ishak anakmu. Oh ya Tuhan, aku menghormati engkau. Yang diberi Sarah. Dan Tuhan aku mencari yang ganti. Kurang ajar. Kau yang diminta Ishak, yang kasihkan Sarah. Ishak kan umurnya masih panjang Tuhan, Sarah ini sudah mau selesai. Sudah mau expired Tuhan tadi. Enggak gitu. Bukti bahwa kita menghormati Tuhan justru ini, memberikan sesuai kehendak Allah. Engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Dan luar biasa karena Abraham tidak segan memberikan anaknya yang tunggal kepada Tuhan. Tuhan juga tidak segan memberikan putranya yang tunggal untuk kita keturunan Abraham di dalam Kristus. Kenapa Yesus Kristus diberikan? Karena Tuhan melihat iman Abraham yang tidak segan berikan anaknya yang tunggal. Itu sebelumnya Tuhan juga menyediakan keselamatan bagi orang-orang yang punya iman seperti Abraham. Kita ini termasuk terima enake karena Abraham sudah diuji iman. Di dalam perjanjian baru juga ditegaskan yang sama. Suatu korban yang disukai dan yang berkenan kepada Allah. Jadi gak cuma menghormati, tetapi apa yang berkenan. Jadi korban itu bukan untuk menyuap atau memancing Tuhan. Itu sebabnya harus sesuai apa yang Tuhan minta. Dalam konteks sekarang, apa yang Tuhan mau atas kita sebagai orang percaya? Apa bukti iman kita? Tuhan gak lagi meminta berikan anakmu yang sulung, persembahkan di gereja Sinai, dipotong di sini rame-rame. Enggak. Tapi ada satu ikatan perjanjian Abraham dengan Tuhan, bukti bahwa kita mau memberikan korban yang terbaik untuk Tuhan. Dan itu dipegang Tuhan kepada orang-orang percaya. Korban yang dikehendaki Allah bagi kita. Mari kita melihat ayat favorit kita, Maleakhi 8, ayat Maleakhi 3 ayat 8. Bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu aku. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus? Kamu telah kena kutuk, tetapi kamu masih menipu aku. Ya, kamu seluruh bangsa. Umat Israel membawa persembahan kepada Tuhan, tetapi mereka mengabaikan dua hal, yaitu apa? Persembahan persepuluhan dan persembahan khusus. Lalu mereka bagaimana kami menipu Tuhan? Kami rajin beribadah, kami membawa korban persembahan. Tapi mereka membawa persembahan menurut maunya mereka, bukan menurut ikatan perjanjian dengan Tuhan. Dan lalu Tuhan mengingatkan dalam hal persepuluhan dan persembahan khusus. Bapak Ibu Saudara, persepuluhan itu apa? Persepuluhan itu adalah 1/10 dari berkat Tuhan yang diberikan kepada kita. Kita kembalikan kepada Tuhan.
Kalau kita bisnis, potong operasional, keuntungan kita 1/10-nya kita persembahkan kepada, kita kembalikan kepada Tuhan. Kalau kita terima gaji, itu berarti 1/10 dari berkat yang kita terima. Loh, ini awalnya dari mana? Saya mau beritahu, ini awalnya sebenarnya bukan dari Tuhan, bukan perintah Tuhan langsung maksud saya. Ini dimulai dari Abraham yang diberkati Tuhan luar biasa. Lalu Tuhan Abraham ikat janji dengan Tuhan. Abraham kemudian mengembalikan 1/10 kepada Tuhan melalui Imam Melkisedek. Lalu Tuhan melihat itu sesuatu yang baik. Ishak mengikuti, Yakub kemudian ikut. Karena engkau Allah yang memenuhi kebutuhanku, aku percaya dan bukti bahwa aku percaya kepadamu. Semua berkat yang kau berikan kepadaku, ku kembalikan 1/10. Dan itu diberikan kepada para imam waktu itu. Lalu kemudian dijadikan aturan main oleh Musa, menjadi sebuah ketetapan bagi umat Tuhan, bagi orang-orang percaya. Seluruh orang Israel harus mengembalikan 1/10 dari setiap berkat Tuhan. Bagaimana dengan perjanjian baru? Perjanjian baru Yesus berkata, engkau tidak boleh melupakan persepuluhan. Bahkan Yesus memberikan penegasan, bukan cuma 1/10. Jadi kita nggak boleh punya konsep begini, 1/10 punya Tuhan aku kembalikan, yang 90% itu punyaku, boleh kugunakan semauku. Enggak bisa gitu. Semua punya Tuhan. Bukti bahwa kita percaya bahwa kita ini hanya pengelola. Bukti kita percaya bahwa Tuhan yang akan memenuhi segala keperluan kita. Kita berikan 1/10 kepada Tuhan. Itu namanya persepuluhan, bukan perseratusan, bukan perseribuan. Kok gede ya Pak ya, 10% ya? Saudara kita yang lain cuma 2,5%. Loh, Allah kita gede. Amin. Berani nggak kita mempercayai apa? Coba kita lihat ayat 9, kamu melakukan aku. Kenapa? Karena melanggar janji, melanggar ikatan perjanjian. Lalu ayat yang 10, Tuhan dengan jelas berkata, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu. Berarti bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan. Artinya bawa ke rumah Tuhan, dalam konteksnya adalah gereja lokal. Berikan kepada rumah Tuhan, rumah perbendaharaan di mana Anda dan saya tertanam di gereja lokal. Jadi seluruh, nggak bisa gini, Pak aku punya 10% tak bagi-bagi Pak. Yang 10% tak bagi-bagi, si A tak bawa ke sana, yang separuh ke sana ya. Cuma kalau tak taruh di gereja lokal, enakan gereja lokal Pak. Saudara, mari belajar begini, bawalah seluruh ke rumah perbendaharaan di mana engkau ditanam. Lalu memang berkata supaya ada persediaan makanan di rumah Tuhan. Dan ujilah aku. Saudara temukan di seluruh Alkitab, hanya dalam soal persepuluhan ini yang Tuhan berkata, uji aku. Firman Tuhan semesta alam, aku yang punya langit dan bumi. Loh, apa Tuhan butuh uang kita 10%? Sorry Bapak Ibu, kalau kita nggak mau memberikan persepuluhan, Tuhan bisa buka pintu-pintu yang lain untuk memberikan kepada rumah Tuhan. Ada banyak kesaksian. Kakak saya di desa baru bangun gereja dan pastoral. Menurut ukuran kampung situ jemaat gak mungkin. Tapi setiap hari Sabtu ada anak Tuhan yang bahkan wajahnya aja gak tahu, cuma lewat WA. Tiap hari Sabtu itu kirimin kira-kira 20 juta. Dari mulai pembangunan sampai sudah hampir 500 juta masuk. Itu terus-terusan. Kemarin saya telepon teman saya di Kalimantan karena Palangkaraya kan kebanjiran. Saya bilang, "Piye kabar bro?" Teman saya malah nggak ngomongin itu. Ngomongin saya itu lagi nyari tanah buat gereja. Dan itu pakai uang sendiri, pakai uangnya hamba Tuhan itu sendiri, karena jemaat gak memungkinkan. Malah ketemu warga lokal, dikasih, dia cari 20 kali 40, itu dikasih 20 kali 100 meter. Terus bayarnya piye? Ya Pak
Pendeta sebut berapa, saya tanda tangan. Rencananya dia cuma cari tipe 21 kali 2 kapling untuk kebaktian kecil. Dikasih 20 kali 100. Nah, Pak Pendetanya kasih nilai, tapi saya nggak bisa bayar sekarang. Cicil, dan apa cicil? Bukan orang Kristen. Itu agama suku Kalimantan Tengah, Kariangan. Terus Pak Pendeta ini kemudian nyicil setahun. Masih nyicil setahun, pas setahun yang punya tanah itu istrinya operasi sesar karena anaknya mati di dalam harus diisi operasi. Pas operasi lampu mati, istrinya ketakutan dan nggak ada siapa-siapa. Tapi tiba-tiba Tuhan tunjukkan Pak Pendeta sama istrinya nemeni dia di ruang operasi itu. Besoknya Pak Pendetanya juga nggak tahu kalau ini sedang operasi, kan bukan orang Kristen ini. Tapi waktu bayar cicilan yang ke-13, Pak, sudah Pak, stop aja, nggak usah nyicil Pak. Loh, apa maksudnya? Anggap aja lunas Pak. Kakak saya yang sedang bangun itu sudah 500. Tapi saudara, kapan gue menyediakan, saya masih ingat, saya pernah ceritakan di sini waktu kakak saya masih pelayanan di Salatiga, mau bangun gereja, sudah punya modal. Tetangganya butuh uang untuk beli tanah, kalau tidak mau digusur. Itu modal gereja, uang pembangunan gereja, disumbangkan ke tetangganya ya. Gak masuk akal itu kira-kira 25 juta dikasihkan cuma-cuma ke tetangganya, yang dalam tanda kutip dia tidak terlalu suka ada gereja di sebelah rumahnya. Udah, kita belum bisa bangun, uang 25 juta juga belum bisa bangun, udah buat nabur aja. Mungkin kita perlu begitu juga ya. Kita udah punya modal, tapi nggak jelas bangunnya kapan, ya kita nabur aja ya. Tapi itu yang dilakukan. Nah Bapak Ibu Saudara, dalam konteks ini Tuhan berkata bahwa seluruh persembahan persepuluhan teman saya tuh jemaatnya baru 40 orang, tatoan semua karena basicnya orang-orang daya asli. Dan mereka rata-rata bukan orang yang punya dana besar. Makanya tabungan Pak Pendetanya itu dibuat DP untuk beli gereja. Karena Pak Pendetanya mau dapat tanah buat gereja dan tanah buat pastor. Karena 20 kali 100 bagi dulu. Tuhan sanggup menyediakan apa yang tidak mungkin menjadi mungkin, apa yang tidak bisa menjadi bisa. Tapi apakah kita berani melakukan bagian kita? Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu dalam rumah perbendaharaan. Udah ujilah aku. Apakah aku tidak membuka bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Saya memberikan persepuluhan mungkin sejak kelas 2 SD. Dari uang saku saya itu saya potong, saya masukkan ke bedak emas. Kadang-kadang saya berantem sama kakak saya, kadang kalau ada es krim lewat diambil itu bang, gue beli, karena dipikir punya mami saya. Padahal itu uang celengan persepuluhan saya. Dan sebuah kehormatan bos, sampai sekarang saya belum pernah menemukan dompet saya kosong. Tuhan sanggup mencukupkan segalanya. Ketika papa saya cerita, wah papa aku perintisan kadang-kadang nggak makan 3 hari, papa saya sudah menabungnya. Sampai hari ini selama pelayanan saya belum pernah yang namanya nggak bisa makan. Bahkan mungkin saya sudah mulai gemuk hari ini. Tuhan saja. Saya mengajari anak saya itu sejak bahkan di dalam kandungan, siapapun yang ngomong ini untuk si kecil ya, ini untuk dedeknya ya, sampai Karisa sudah SMP kelas 3 ya, kelas 9 ini. Setiap ada berkat Tuhan buat anak saya, itu saya kumpulin dan anak saya tahu persepuluhan. Dan sampai sekarang saya belum pernah bayar sekolah, bayar SPP-nya, mungkin hanya 1-2 kali. Kenapa? Karena diambil dari persembahan, dari berkatnya sendiri. Karisa betul. Yang paling
pulang dia musik, aku dapat hadiah. Kasih tahu nih orang ini. Tadi sore dapat 50.000, mas tapi dapat terus nih. Anak saya dapat hadiah terus. Dapat pulsa, dapat apa? Kenapa? Karena Tuhan membuka tingkat-tingkat langit. Dan ayat berikutnya, aku akan menghadir bagimu belalang pelahap, supaya jangan dihabiskannya hasil tanahmu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu, firman Tuhan semesta. Tuhan memberkati kita dan memagari kita. Berapa banyak dari kita yang eman buat Tuhan? Wah Pak, masa persepuluhan, buat sendiri aja tidak cukup. Karena kita eman, nanti bocor, anak sakit lah, kok tiba-tiba ditipu orang lah. Ada banyak bocoran dari coba sekali dia tuh. Ngerti omong aku bayar persepuluhan. Yang bocor lebih banyak dari persepuluhan. Kalau kita hitung-hitungan kadang kok nggak cukup dah. Kalau nggak cukup puji Tuhan, karena Allahku akan memenuhi segala keperluanmu. Amin. Di titik kita nggak berdaya, di situ kita melihat Allah menyediakan itu, gitu. Jadi ini masalah iman kita. Dan maka segala bangsa akan menyebut kamu berbahagia, sebab kamu ini akan menjadi negeri kesukaan firman Tuhan semesta alam. Saya mengatakan ini bukan persepuluhan segala-galanya. Kalau kita mengabaikan kejujuran, mengabaikan yang lain, jangan harap kita menerima berkat Tuhan. Tapi kalau kita sudah melakukan bagian kita yang lain, beberapa waktu yang lalu saya bicarakan melihat dengan iman, berjalan dengan iman, dan hari ini berarti kita memberi dengan iman. Kita belajar untuk mendisiplin, memberikan persepuluhan. Setiap bulan sudah menerima amplop ini. Dan saya bersyukur karena saya bukan pengelola pribadi. Saya sopir bis damai, jauh dekat sama, aman kok saja. Tapi saya perlu sampaikan kebenaran ini kepada saudara, karena saya juga rindu setiap kita menikmati anugerah Tuhan. Amin. Dan saya bersyukur sejak saya mengembalakan tempat ini, jemaat Tuhan mengalami terobosan keuangan yang luar biasa. Zaman dulu keuangan gereja kita sampai saya masuk itu masih kasih karunia betul, lalu minus. Sekarang kita sudah surplus lebih dari 1/3. Kita menggunakan 2/3, yang 1/3 kita pakai untuk membantu gereja lain. Mimpi saya kita akan pakai cuma 1/3, yang 2/3 kita pakai untuk yang lain. Walaupun biar gereja kayak umat biasa, tidak apa-apa. Kita peling untuk diri sendiri, jadi berkat buat orang lain. Padahal boleh tanya pengurus, kalau mereka mau menganggarkan, saya tetap kata belajar ketat untuk diri sendiri. Kami belajar royal untuk diri kita. Hari ini mari kita belajar seperti Abraham. Karena Yesus berkata, di mana hartamu, di situ hatimu. Nah, saat kita berani memberikan persepuluhan kepada Tuhan dan memberikan persembahan khusus itu bisa kita ketemu orang yang membutuhkan, kita ketemu proyek yang membutuhkan. Kalau kita mau tanam di sana, menabur benih di sana, itu silakan. Tapi mari belajar untuk membawa seluruh persembahan persepuluhan ke perbendaharaan umat. Biar bendahara yang dalam hal ini dikelola oleh majelis, biar dikelola. Saya nggak tahu uang Anda sudah ada di pulau-pulau yang lain memberkati gereja-gereja yang lain. Tidak cuma di 11 gereja kita, tapi sudah jadi berkat. Nanti di surga tiba-tiba kita dapat upah-upah tertentu. Ini upahmu ketika kamu memberkati Kalimantan. Kapan Tuhan? Karena sudah dikelola oleh bendahara majelis. Dan saya bersyukur karena saya tidak perlu mengelola itu. Bapak Ibu Saudara, saat harta kita persembahkan dan kita gunakan untuk kemuliaan Tuhan, hati kita melekat kepada Tuhan. Amin. Sebab di mana hatimu, di mana hartamu, di situ hatimu. Amin. Ketika kita berani memberikan persepuluhan persembahan khusus kepada Tuhan, hati kita juga di sana. Dan penyediaan Allah akan kita alami nanti. Yehova Yireh,
itu bukan hanya sekedar kata-kata yang kita ucapkan, tapi pengalaman hidup yang kita nikmati setiap hari. Amin. Mari sama-sama kami dikatakan. Takkan pernah lupa selain yang terbaik dan harum dan sejati di hadapan Betul, kita harus mengikat pinggang kita sungguh-sungguh. Kita harus bijak sungguh-sungguh dalam mengelola uang. Tapi jangan sampai kita menjadi orang yang tidak bermurah hati. Jangan sampai kita kemudian punya mental pengemis, punya mental yang selalu di masa-masa sulit ini. Kita harus belajar seperti Ishak yang tetap menabur. Sementara petani-petani yang lain di masa-masa kering mereka tidak melakukan apa-apa. Ishak justru menabur dan pada akhirnya Ishak mendapatkan hasil 100 kali lipat. Di masa-masa sulit ini jangan semua kita makan, tapi mari belajar menabur dan Tuhan ngajari kita. Berikan persepuluhan ke rumah Tuhan. Berikan persembahan khusus kepada orang-orang yang membutuhkan. Jadilah murah hati, sebab Allah kita murah hati. Maka segala sesuatu yang kita butuhkan Allah sanggup menyediakan. Hari-hari ini biarlah kita membuktikan bahwa itu bukan hanya kata-kata di Alkitab, tetapi kita punya pengalaman. Di masa-masa kering kita justru berbuah, berkembang dahsyat luar biasa karena Allah yang menyediakan semuanya dari kita. Sama-sama datang kepada Tuhan. Kami bersyukur buat firman-Mu Tuhan. Dan bila kami belajar seperti Abraham, mempercayai Engkau sepenuhnya, mempercayai Engkau dalam hal keuangan ekonomi kami. Dan bukti iman kami Tuhan, kami mau belajar taat kepada Tuhan. Memberikan apa yang Kau minta dengan sukacita, dengan ikhlas, karena kami menghormati Tuhan. Kami memberi menurut kehendak dan rancangan Tuhan atas kami. Bukan sekedar sedekah, tapi kami mau memberikan tepat seperti apa yang Tuhan minta. Karena kami percaya Engkau Allah yang baik, yang menyediakan yang terbaik bagi kami. Seluruh perintah-Mu ujung-ujungnya adalah untuk membuat kami hidup jauh lebih baik, lebih mulia, supaya nama-Mu ditinggikan dan dipermuliakan. Ampuni kami Tuhan, kalau selama ini kami masih hitung-hitungan dengan Engkau. Ampuni kami kalau selama ini kami masih meragukan penyertaan-Mu. Ampuni kami kalau selama ini kami berjalan menurut pemikiran kami sendiri. Tapi hari ini Tuhan, kami mau belajar seperti Abraham. Manakala Engkau memberi perintah dalam hal keuangan kami, kami mau pagi-pagi benar, kami mau secepat mungkin menaatinya. Sampai kami melihat bahwa Allah menyediakan segala sesuatu yang kami perlukan menurut kekayaan dan kemuliaan-Mu.
di dalam Kristus Yesus. Amin. Terima kasih Tuhan, goreskan firman-Mu dalam hati kami. Dan di akhir ibadah kami membawa persembahan persepuluhan kami kepada Tuhan. Tuhan yang kuduskan, kami mau beri karena kami menghormati dan mengasihi Tuhan. Amin. Tuhan membalas berlipat kali ganda. Dan di akhir ibadah kami pulang dengan sukacita, sebab berkat Tuhan bersama-sama dengan kami. Mari kita menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Amin. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kekasih-kekasih Tuhan, mari kita pulang dengan membawa anugerah dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.